Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Dr. Bambang UMY. Kali ini saya akan membahas satu topik yang sangat penting, yaitu mengapa pada orang yang sudah vaksinasi COVID tentu maksudnya, kok masih kena COVID? Ada alasannya. Saya akan sampaikan 7 alasan, bukan hanya 1 atau 2, tapi 7 alasan. Bukan dalam rangka kemudian Anda berkesimpulan kalau begitu percuma dapat vaksin, bukan, tetapi untuk memahami dan kemudian waspada bahwa setelah vaksinasi tetap harus berhati-hati. Apa alasannya? Kita simak setelah yang berikut ini. Baik, alasan pertama, mengapa seorang yang sudah vaksin masih bisa kena COVID? Yang pertama, mungkin sebenarnya infeksi itu sudah terjadi sebelum vaksinasi. Ini real sekali. Ada kasus bupati ya dulu terkenal, saya sudah sampaikan videonya dan banyak sekali yang merespon ya. Kenapa? Ya, uang habis vaksin pertama kok sudah positif ya. Dia sudah positif sebelum vaksinasi yang pertama. Dan ingat bahwa sebenarnya vaksinasi itu baru akan mempunyai nilai proteksi, daya proteksi setelah vaksin kedua, dan itu pun 2-4 minggu rata-rata setelah vaksin kedua baru punya daya proteksi yang tinggi. Jadi ada kasus teman saya juga, dokter juga kena, sudah ada bergejala sebelum vaksinasi, tapi tetap nyoba vaksin. Ternyata kemudian habis vaksin 1, ya dia merasa ada gejala-gejalanya makin nyata. Ya itulah, jadi terjadi sebelum vaksinasi sebelumnya. Yang kedua, reaksi imun atau imunitas seseorang terhadap vaksin COVID itu sendiri beragam. Ya tadi saya katakan bisa 2-4 minggu setelah vaksin yang kedua, suntikan kedua. Itu pun beragam juga titernya, jadi kekuatan antibodinya beragam. Ada yang cepat, ada yang lambat terbentuknya. Nah kalau baru vaksin 1 lalu ada infeksi, sangat mungkin dia akan terinfeksi, ada virus, sangat mungkin dia akan terinfeksi. Atau baru vaksin kedua, belum 2 minggu, apalagi 4 minggu, dan variasi imunitas itu sangat beragam. Bisa juga terjadi infeksi kalau ketemu dengan virusnya. Yaitu yang kedua, alasan kedua. Sekarang alasan ketiga. Alasan ketiga bahwa efikasi vaksin sendiri memang sebenarnya sudah diketahui tidak sampai 100%. Secara jujur, hasil penelitian di Bandung itu mengatakan efikasi vaksin kita 65% lebih. 65%-an. Itu sudah lebih atau sudah di atas batas minimalnya WHO, kan 50% WHO minimalnya. Ini di atas 50%, tapi 65%. Jadi memang masih mungkin di antara yang divaksin itu masih mungkin masih kena infeksi, cuma biasanya lebih ringan gejalanya. Jadi nggak ada yang percuma sudah divaksin kok kena COVID, kena virus, bisa, tetapi insya Allah lebih ringan. Karena apa? Karena tubuh sudah mengenali virus itu ketika mendapatkan vaksin, antibodinya sudah mengenali antigennya virus, sehingga kemudian reaksinya dia bisa melawan dan gejalanya menjadi lebih rendah. Jadi nggak ada yang percuma juga sebenarnya ya. Yang keempat, kita tahu bahwa cakupan vaksinasi kita itu masih rendah. Di seluruh dunia juga begitu. Kita itu baru berapa sih yang sudah vaksin 2 kali, barangkali baru sekitar 5 atau 6%. Masih jauh. Jadi kalau kita mau mengharap yang namanya herd immunity, imunitas
di komunitas secara bareng-bareng itu minimal kan 75% yang sudah kena vaksin. Kalau baru 5% ya masih jauh. Jangan terlalu berharap dengan itu. Sabar sebentar lagi. Sabar. Entah berapa lama lagi kita ikuti programnya ya. Yang kelima ya, ada konsep viral load ya. Vaksin itu ada bebannya. Bukan hanya virulensi itu keganasan virus. Jadi ada keganasan virus, ada juga beban virus. Kalau seseorang yang sudah vaksin, apalagi belum vaksin, tidak menjaga jarak, akibatnya banyak yang masuk. Kalau kita pakai masker, maka beban virus yang masuk akan semakin terkurangi. Itu gunanya masker. Ya, jadi tidak ada percuma juga, tidak ada hal yang percuma. Pakai masker ya. Kemudian yang keenam adalah isu tentang mutasi virus. Ini juga mutasi virus itu kita belum tahu persis apakah nanti vaksin itu dapat melawan apa enggak. Tapi paling tidak untuk virus-virus yang sudah kita kenal, vaksin itu sudah melindungi. Sekali lagi tidak ada hal yang percuma dengan vaksinasi. Soal mutasi virus yang baru kita belajar terus. Mungkin nanti setelah vaksin dasar ini akan ada vaksinasi berikutnya mengantisipasi mutasi virus yang berikutnya. Jadi nggak usah lengah dan jangan merasa percuma, tetap ikuti program vaksinasinya. Soal mutasinya kita antisipasi, mudah-mudahan yang dari India nggak jadi masuk atau sudah masuk tapi nggak nyebar ya. Sudah ada kasusnya tapi mudah-mudahan tidak banyak. Kita harus hati-hati, kita harus selektif. Pemerintah harus selektif, jangan sampai longgar. Ya, yang ketujuh, yang terakhir nih ya, gaya hidup tertentu dapat mengurangi imunitas. Daya tahan tubuh akan berkurang karena misalnya minuman yang tidak sehat, minuman yang beralkohol misalnya, kurang istirahat, kerja yang terlalu capean, lembur yang terus-menerus, dan banyak faktor-faktor atau gaya hidup lain yang juga mengganggu, yang membuat rapuhnya imunitas seseorang. Maka ya walaupun sudah vaksin tetap harus jaga gaya hidup yang sehat, tetap menjaga agar tidak dapat beban virus yang banyak, pakai masker, jaga jarak. Hati-hati seringkali dengan teman yang kurang waspada. Bukan hanya non medis, bukan hanya orang non kesehatan. Orang kesehatan itu kadang-kadang kalau dengan orang yang dengan teman kerjanya itu kadang-kadang juga kurang waspada. Tapi ya memang nilai lebihnya adalah mereka sama-sama sudah divaksin, relatif lebih aman daripada yang belum vaksin. Tapi tetap saya ingatkan pada teman-teman tenaga kesehatan, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, jangan ada acara makan bersama dengan jarak yang dekat. Kalaupun buka bersama, ambillah jarak yang jauh. Makannya bareng, tempatnya agak jauh-jauhan kan nggak apa-apa. Jangan ngobrol dekat-dekatan gitu. Tetap diusahakan, tetap jangan berbuka puasa bersama dengan jarak yang dekat. Buka puasa boleh, tapi jaga jarak yang jauh. Jadi itu solusinya. Ingat kasus di India, mengapa meningkat? Salah satunya adalah karena mereka longgar dengan prokes setelah menganggap bahwa kasusnya melandai. Lalu mereka lengah, lalu terjadilah kerumunan pada acara-acara keagamaan, acara-acara politik, dan juga perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kalau di sini kota ke desa, kota ke kampung, orang mudik itu hampir sama kasusnya. Jadi di sana juga banyak orang pindah dari suatu desa ke kota dan ternyata disitulah kasus COVID yang meledak. Jadi kita harus belajar dari pengalaman. Jangan sampai naudzubillah min dzalik kasus India juga terjadi di sini. Saya ditanya oleh dokter muda saya, "Dok, bagaimana kalau kasus India terjadi di Indonesia?" Saya hanya bisa menjawab, naudzubillah min dzalik. Saya tidak bisa ngomong apa. Harus bagaimana? Pokoknya kita antisipasi agar kasus India tidak terjadi di sini. Udah itu aja deh.
Na'udzubillah min dzalik, berdoa pada Allah, mohon perlindungan, tetap berikhtiar disertai dengan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya sehat para pemirsa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.